Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar segala sesuatu yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, sekarang Ibu absensi dulu ya. Mungkin ketua tingkat, ketua kelasnya bisa menyebutkan temannya yang tidak masuk siapa? Yang tidak masuk Dita aja ya. Oke, selanjutnya. Ibu mau bertanya ya. Ibu mau bertanya dulu, mau ingin mereview sedikit mengenai materi yang sudah kita pelajari kemarin. Teman-teman kemarin sudah belajar apa? Mungkin bisa disampaikan salah satu atau dua orang bisa menyampaikan kemarin kita sudah belajar apa? Betul sekali, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks berita dan unsur-unsur dari teks berita. Oke, untuk pengertian teks berita sendiri, ada yang mau menyampaikan? Oke, betul. Teks berita itu merupakan teks yang berisi peristiwa yang terjadi di dunia dan biasanya berada di berbagai macam media, misalnya seperti televisi, radio, kemudian koran, majalah, dan lain sebagainya. Untuk unsur-unsur dari teks berita, teman-teman masih ingat ya, ada 6. Yang pertama ada what, ada when, ada where, ada who, kemudian ada why, dan ada how. Baik, teman-teman. Sekarang kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu tentang materi. Yang pertama ada materi struktur teks berita, dan yang kedua ada unsur kebahasaan dari teks berita, struktur dari teks berita. Nah, struktur dari teks berita itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada orientasi berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Jadi, orientasi berita ini bisa disebut juga sebagai pembukaan atau awalan dari isi dari teks berita itu sendiri gitu. Jadi, biasanya di orientasi berita ini berisi unsur apa, unsur siapa, unsur kapan, dan unsur di mana. Kemudian yang kedua ada peristiwa. Nah, peristiwa ini merupakan bagian yang berisi tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Nah, jadi peristiwa ini, struktur peristiwa ini sama saja seperti inti dari berita. Jadi biasanya bagian ini tuh menjelaskan tentang why-nya, unsur kenapanya, dan unsur bagaimana. Dan yang terakhir ada sumber berita, merupakan bagian teks berita yang berisi mengenai asal didapatnya informasi yang diberitakan. Nah, sumber berita ini tuh bisa ada di awal teks atau di akhir teks. Nah, kalau seperti contoh yang ada di PowerPoint ini, Yogyakarta, kompas.com ini merupakan contoh sumber berita yang ada di awal teks. Ini ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini selanjutnya contoh teks berita beserta strukturnya. Nah, ini yang pertama ada orientasi berita. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa di orientasi berita itu berisi tentang apa, kemudian berisi tentang kenapa, kapan, dan siapa. Kemudian yang kedua ada peristiwa atau inti dari si beritanya. Jadi di inti ini sudah dijelaskan ya, sudah dipaparkan unsur kenapa terjadinya peristiwa itu dan bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Dan yang terakhir ada sumber berita. Nah, kalau contoh di sumber berita ini contoh di sini, itu merupakan contoh bagian struktur sumber berita yang ada di akhir teks. Nah, kalau yang tadi, yang ini, itu kan di awal teks ya. Nah, kalau yang ini, yang kabar kota, koma Jaya Toha, koma Tasya, itu ada di akhir
teks. Nah, selanjutnya unsur kebahasaan teks berita. Nah, unsur kebahasaan dari teks berita itu yang pertama ada penggunaan bahasa baku. Nah, ini sudah pasti ya, teks berita menggunakan bahasa baku. Karena tidak mungkin suatu teks berita itu menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa gaul atau bahasa kekinian. Karena teks berita ini kan sifatnya universal, dibaca oleh semua kalangan. Jadi sangat tidak mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang saat ini digunakan oleh anak-anak muda, bahasa-bahasa kekinian. Nanti kalau menggunakan bahasa kekinian, ayah-ayah kalian yang biasanya suka baca di koran itu nggak ngerti nanti isi beritanya tentang apa. Jadi sebuah berita itu wajib hukumnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikutnya ada kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini merupakan kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Nah, biasanya kalimat langsung ini tuh dicirikan dengan menggunakan tanda petik dua. Nah, seperti contoh di sini, ini pakai tanda petik dua. Nah, dan biasanya juga kalimat langsung ini itu digunakan di dalam teks berita untuk mengutip pernyataan-pernyataan dari para narasumber. Selanjutnya ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya seperti ini, merasa tertipu. Para korban lantas melapor ke polisi. Nah, di sini tertipu itu merupakan kata kerja mental. Jadi kata kerja mental ini tuh lebih ke kata kerja yang menggambarkan respon seseorang atau sikap seseorang. Nah, kemudian penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, di sini sudah jelas ya, suatu teks berita itu harus ada keterangan waktu dan tempat. Sama seperti unsur yang tadi, ada unsur where dan when. Nah, itu wajib hukumnya suatu teks berita mengandung unsur-unsur tersebut. Nah, untuk contoh dari keterangan waktu sendiri, ini ada Minggu, tanggal 8 bulan 10 tahun 2017. Ini contohnya. Nah, yang terakhir ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal disebut juga sebagai konjungsi yang berhubungan dengan waktu atau berkaitan dengan keterangan waktu. Contohnya di sini ada kemudian, ada sejak, ada setelah, awalnya, dan ada akhirnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk mensosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Nah, di sini yang menjadi konjungsi temporal merupakan kata kemudian, karena dia berhubungan dengan keterangan waktu. Nah, kayak dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, ada teman-teman yang kurang paham atau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang Ibu beri tugas ya. Nah, sebelum pelajaran, tadi Ibu sempat mengirim satu teks berita. Nah, itu Ibu kirim di grup WhatsApp. Ibu minta kalian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tersebut. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, kemudian nanti kalian bisa mengirimkan di grup WhatsApp. Setelah itu, nanti kita bahas bersama-sama. Baik teman-teman, waktunya sudah 10 menit. Sekarang Ibu akan membahas tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Dan kebetulan tadi yang pertama kali mengirim adalah Mas Zidni. Ya, tadi awal-awal dia sudah mengirim. Terus kebetulan juga Ibu sudah mengkoreksi sedikit. Ya, jadi kita bahas bersama-sama. Ibu mau share screen dulu. Nah, ini dia. Nah, sini analisis dari struktur teks berita. Nah, sebenarnya tadi Mas Zidni itu sudah betul.
dari orientasi dan peristiwa, bagian orientasi dan peristiwa ini sudah betul, strukturnya sudah betul, cuman di sini masih ada Jakarta CNN Indonesia. Ini, bagian ini teman-teman ya, harusnya itu ada di sumber berita. Jadi ini harusnya ada di bagian sumber berita. Seperti yang tadi sudah Ibu katakan, kalau sumber berita ini bisa ada di awal teks atau di akhir teks. Nah, kebetulan contoh berita yang Ibu berikan itu sumber beritanya ada di awal teks. Jadi seharusnya ini masuk ke bagian yang sumber berita. Nah, sedangkan untuk orientasi berita dan peristiwanya ini sudah betul. Nah, selanjutnya yang kedua itu kaidah kebahasaan. Ini kaidah kebahasaannya. Yang pertama ada kebakuan bahasa. Semuanya sudah menggunakan bahasa yang baku, betul. Yang kedua kalimat langsung. Nah, ini contoh kutipannya juga betul. Kalimat langsung yang seperti ini ya. Yang seperti ini. Nah, ini ada tanda petik 2. Sudah betul. Nah, di sini konjungsi temporal. Sini masih salah ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa konjungsi temporal itu konjungsi yang seperti apa? Ya, konjungsi yang berhubungan dengan keterangan waktu. Nah, di sini Zidni memasukkan konjungsi selain itu. Apakah konjungsi selain itu merupakan konjungsi yang berkaitan dengan keterangan waktu? Bukan. Harusnya konjungsi yang berkaitan dengan keterangan waktu itu ada sejak, ada kemudian, ada setelah, awalnya, dan akhirnya. Berarti setelah itu tidak masuk. Nah, kalau di teksnya yang termasuk konjungsi temporal itu ada ini sejak saat itu. Nah, ini masuk. Kemudian ini konjungsi ini setelah ini masuk. Nah, berarti ini salah ya. Konjungsi setelah itu bukan termasuk konjungsi temporal. Nah, kemudian yang keempat ada keterangan waktu. Nah, ini sudah betul. Di sini ya, keterangan waktu ini ada 24 November lalu, ini termasuk keterangan waktu. Kemudian ini minggu, ini masuk keterangan waktu. Nah, untuk kata kerja mentalnya, kebetulan di teksnya tidak ada, jadi tidak apa-apa. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin bertanya, atau ada yang ingin menyampaikan kalau struktur teksnya berbeda dari yang Ibu jelaskan. Boleh, silakan. Tidak ada, berarti sama semua ya. Oke, sudah tidak ada ditanyakan lagi? Ada mungkin kalian, Bu, saya kaidah kebahasan ini belum paham. Bisa silakan ditanyakan. Sudah, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu stop share dulu. Nah, karena kalian sudah tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Ini, ya, tugasnya. Tugas kalian, ini tugas untuk minggu depan ya. Tugas kalian yaitu membuat satu teks berita dengan tema bebas. Temanya bebas, terserah kalian. Mau kalian mengambil tema pendidikan boleh, tema tentang teknologi boleh, tentang globalisasi juga boleh. Terserah kalian, sekreatif mungkin pembuatannya. Minimal terdiri dari 2 paragraf dan dikumpulkan minggu depan. Itu tugasnya. Ada yang ingin bertanya mengenai tugas yang sudah Ibu sampaikan? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, Ibu stop share. Oke. Oke, ini tugasnya buat minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya minggu depan, karena minggu depan kita akan latihan untuk membaca berita bersama-sama. Besok kita ketemu minggu depan di hari Selasa, jam ke-34 ya. Oke, karena sudah tidak ada yang kalian tanyakan lagi, Ibu akan tutup Zoom-nya. Terima kasih sudah hadir pada hari ini, sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Terima kasih.
Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebih Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.